Halo, selamat siang buat saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada ya. Dalam video kali ini saya mau berbagi kembali bagaimana pengalaman saya pada saat saya terkena serangan asam lambung GERD anxiety psikomatik ya. Nah, di situ saya mau bercerita tentang pertama kalinya terkena serangan itu. Nah, pada waktu itu saya pulang bekerja jam 11 siang. Jam 11 siang itu saya naik motor. Di situ saya tiba-tiba nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa. Rasanya badan itu seperti ketabrak angin keras. Set, ya langsung set gini. Set ini yang saya rasakan itu eh, langsung badan itu rasanya ringan sekali kayak kehilangan keseimbangan. Kepala pusing, keliengan, mata mata itu kunang-kunang ya, kunang-kunang, kabur. Nah, lalu saya takut, ada apa ini, ada apa dengan diriku, ada apa dengan tubuhku ini. Nah, langsung saya lajukan kendaraan itu, saya lajukan. Nah, supaya saya sampai sampai di rumah. Nah, berhubung rumah saya masih jauh, saya mencoba untuk mencari rumah sakit terdekat. Ya, ternyata tidak ada, rumah sakit itu jauh semua. Saya mencoba ke apotik. Nah, ternyata sampai di apotik saya berhenti di situ. Nah, saya tanya Mbak yang sama yang jaga itu, dokternya ada kah? Nggak ada Pak. Begini-begini. Kenapa Pak? Nah, saya kok begini Pak. Mbak saya kok keliengan, kepala saya pusing, eh, badan saya lemas, ada apa ya Mbak ya? Nah, saya beli obatnya Mbak. Obatnya apa Mbak ya? Nah, ini yang jaga bingung, mau dikasih obat apa itu bingung. Nah, saya bertahan di situ, saya duduk, bertahan di situ diam selama 5 menitan lah kurang lebihnya. Lalu saya berdiri lagi, saya mencoba berhubung nggak jadi obat yang jual yang menjaga bingung mau dikasih obat apa saya langsung pulang. Saya coba untuk menguatkan diri saya agar sampai di rumah. Nah, saya coba naik motor. Nah, saya jalan terus sampai sampai di rumah. Nah, sampai di rumah saya langsung beraban. Sama beraban itu istri saya bilang, kenapa Pak nggak cepat makan? Saya nggak jawab apa-apa. Saya diam saja. Nah, mata saya tuh saya pejamkan gini. Mata itu saya pejamkan gini. Waduh, kok semakin pusing. Nah, lama kelamaan mau berdiri aja loh, kenapa aku kok timbul lemas sekali badan ini, badan tuh lemas sekali, pusing luar biasa, keliengan luar biasa, badan lemas. Nah, berhubung cuacanya itu panas sekali, harinya itu hari panas, panas sekali. Nah, badan tuh keringatan, badan tuh keringat semua tuh keluar ya, keringatan semua, tapi kok dingin, tubuh ini dingin semua. Nah, yang dimaksud dengan keringat dingin lah. Nah, ini tangan-tangan itu saya pegang-pegang ini, kenapa kok timbul keringat dingin ini? Nah, ada apa ini? Waduh, semakin takut. Habis itu saya coba tidur, buat saya bawa tidur. Nah, saya bawa tidur sebentar, setengah jam lah mungkin, bisa lelap setengah jaman bangun. Habis itu saya coba makan. Makan itu nggak kayak biasanya. Biasanya satu piring bisa nambah, timbul satu centong saja kok timbul kayak penuh. Nah, perut itu penuh sekali. Nah, kenapa aku kok timbul penuh ini? Nah, habis itu kok rasanya di ulu hati ini kok begah, pedih ya, pedih. Nah, naiklah ini, naik di tengah-tengah sini, ini naik sampai ke leher ini. Di sini kayak rasanya kayak kesumbat, ada yang nyumbat di sini. Dada ini panas sekali, panas rasanya ini. Nah, panas, terus perut ini panas sekali. Kenapa ini? Nah, lalu sama istri saya dibawalah ke dokter. Ayo periksa aja Pak, periksa. Nah, periksa pertama kali saya ke dokter. Di situ langsung saya disuntik vitamin. Habis disuntik vitamin, saya dibawain obat, saya pulang ya. Saya pulang. Nyampe di rumah, obat itu saya lihat di Google jenis obat ini untuk apa fungsinya. Saya lihat. Di situ dinyatakan obat lambung semua, ada tiga jenis itu, kok semuanya kok obat lambung ini. Nah,
kenapa aku ini, masa obat lambung dikasih ya. Nah saya bilang sama istri saya, ayo kita cari dokter lain. Saya carilah dokter lain lagi. Jadi satu hari itu 2 kali mencari dokter itu. Belum saya minum, saya nyari lagi, saya periksa lagi sama dokter. Pulang, loh sama juga nyampe di rumah. Saya lihat obatnya itu apa? Obat lambung semua. Jadi satu hari 2 dokter membawain obat sama, obat lambung semua. Saya masih bertanya-tanya, ada apa aku ini? Kenapa ini? Yang saya rasakan, mau perut saya tuh cuma panas saja, nggak ada yang lain. Dada panas saja kok timbul, dikasih obat lambung. Nah, dikasih saran sama teman saya, coba samain ke spesialis penyakit dalam saja, yang lambung sama hati. Nah, saya ke spesialis dokter lambung sama hati. Di situ saya diperiksa, diperiksa lah, dites semua, diperiksa ini. Nah, habis itu udah, kamu ke lab saja. Nah, saya ke lab. Habis di lab dilihatlah hasilnya itu apa. Ya, ternyata di situ dinyatakan kolesterol agak tinggi, sama TG-nya agak tinggi di situ. Nah, habis itu diperiksa lagi sama dokternya itu, berulang-ulang lah diperiksa. Dokternya kok bilang begini, kamu ini kenapa, kamu ini gitu. Ya sakit dok. Kok sakit apa kamu ini? Kamu ini normal semua, jantung kamu normal, paru-paru kamu normal, ya, hati kamu normal. Kenapa kamu ini? Apa yang kamu pikirkan ini? Ya, yang kita pikirkan ya banyak dok. Masalahnya apa ya, kita selama kita masih di dunia ini, namanya orang sehat, pikirannya ya pasti berpikir toh, semuanya kita pasti berpikir gitu loh. Saya sambil bercanda gitu sama dokternya itu, ketawa lah dokternya itu. Iya memang betul, tapi ada sesuatu yang kamu pikirkan yang enggak tanpa kamu sadari, yang membawa kamu menjadi inilah. Kamu ini kena asam lambung, bilangnya dokter. Oh, iyalah dok. Berarti dari saya periksa pertama kali, kedua kali itu nggak salah juga membawain saya obat lambung. Cuma saya ini. Nah, habis itu saya pulang nyampe di rumah. Nah, nyampe di rumah, kok bukan semakin hilang itu enggak, kok semakinlah muncul yang namanya sensasi-sensasi itu. Sensasi-sensasinya luar biasa, ketakutannya luar biasa, kecemasan, kepanikan itu kok ada. Seperti saya mendengar pertama kali itu suara ayam berkokok itu. Loh, kenapa kok aku suara ayam kok takut ini? Nah, maka jujur saja ya, saya berkata, Agus Kentus ini nyalinya bukan penakut. Dulu itu mentalnya mental baja. Nah, dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif. Contohnya apa? Saya itu keluar tengah malam pun saya nggak pernah takut. Lewat di tengah malam di dekat kuburan saya tidak pernah takut, ya kan? Nah, bahkan ada orang meninggal saja saya ikut memandikan, bahkan memasukkan ke liang lahan itu saya nggak pernah takut sekali. Itu yang saya katakan mental saya mental baja. Tetapi ketika saya kena serangan asam lambung great anxiety ini, menjadi mental saya itu berubah 180 derajat menjadi mental kerupuk, ya. Kenapa? Karena saya menjadi seorang penakut. Nah, di situ yang saya alami dari mental baja menjadi mental kerupuk itu. Nah, yang dulu nggak takut sama orang meninggal, ketika saya kena asam lambung ini, nah menjadi mental kerupuk itu saya takut sekali sama orang meninggal. Bahkan mendengar kabarnya saja, kabar dari orang lain itu, dari media massa, TV dan lain sebagainya itu ada orang meninggal tuh, saya semakin takut. Dan bahkan sampai 3 bulan saya itu nggak berani menonton TV, nggak berani membuka kabar-kabar, berita dan lain sebagainya, nggak berani. Nah, di situ saya melihat bendera orang meninggal, saya takut. Mendengar suara bunyi ambulan, sirene itu, saya takut sekali. Bahkan polisi lewat aja sirenenya dibunyikan itu takut sekali saya. Habis itu di depan rumah sakit, lewat di depan rumah sakit itu saya takut sekali. Nah, dan saya terus semakin jadi itu, semakin jadi. Nah, lalu yang saya alami ketika saya di rumah, mau kemana-mana, kepingin kemana-mana itu, karena badan saya lemas. Anehnya itu pada saat saya mau naik motor, itu
Kenapa kok timbul aku takut naik motor? Jadi naik motor sendirian itu takut sekali, luar biasa, nggak berani. Jadi kemana-mana saya minta diantar sama istri saya. Cuma yang saya rasakan itu saya mempunyai semangat, ya mempunyai semangat, saya berjuang. Jadi sekalipun tubuh itu lemas, nggak berdaya, nggak bisa berjalan, itu saya coba lah, sekalipun saya pegang-pegangan berjalan terus, saya paksakan itu, memang lemas sekali. Nah, saya naik motor aja takut. Nah, habis itu saya kemana-mana diantar sama anak saya, sama istri saya. Nah, pada saat saya lewat di depan rumah sakit, langsung gini, nah, mata tuh saya pajamkan gini, takut sekali. Nah, lewat di depan keramaian, di depan pasar, takut sekali. Kenapa aku ini, wah, bingung di situ. Nah, tapi terus saya paksakan, saya tantang, memang saya lawan. Ternyata apa? Bukan semakin baik, saudara, semakin jadi. Ya, contohlah kita takut di keramaian. Nah, itu saya lawan, saya malah datang ke keramaian, ngajak anak-anak saya sama istri saya, ayo kita datang ke pasar. Wah, di situ tuh semakin takut. Tapi saya berusaha, saya melawan, malah semakin jadi. Oh, berarti belum waktunya ini, saya pulang lah. Ayo kita cepat pulang. Jadi kemana-mana ketika keluar rumah itu gelisah sekali, nggak bisa bertahan lama, maunya cepat pulang. Cuma yang ada dalam pikiran saya itu takut saja. Takutnya gini, takutnya nanti jangan-jangan kalau aku pingsan di jalan, pingsan gini-gini, nggak ada yang nolongin saya dan lain sebagainya. Nah, itu yang aneh. Nah, habis itu ingat ketika kita datang ke tempat wisata atau apa itu, ingat lokasi yang asik, kita bermain sama anak-anak, sama istri itu. Nah, kita ingat di situ tuh, semakin jadi lagi, nggak bisa menerima. Nah, kenapa nggak bisa menerima? Waduh, kalau aku begini ya nanti aku nggak bisa kesana lagi dan sebagainya. Waduh, semakin jadi, keringat itu semakin keluar semua, keringat dingin itu. Saya itu nggak berdaya sekali, saudaraku, ya, nggak berdaya sekali. Saya lemas sekali, berdiri saja saya mau roboh. Rasanya tuh kayak goyang-goyang, kayak kelingan itu. Sebetulnya bedanya begini, orang yang kena anxiety, perasaan saja sih yang sebetulnya loh ya, yang saudara, misalkan saya merasa melayang-layang, kayak badan bergoyang-goyang, itu cuma perasaan saja. Tetapi nyatanya ketika saya tanya sama anak saya, apakah badan papa ini goyang-goyang? Enggak itu, Pak. Enggak itu. Apakah papa itu sentoyoran kalau jalan? Enggak itu, Pak. Betulnya enggak, cuma perasaan kita saja sih. Ya, yang membuat itu seperti goyang-goyang, seperti mau roboh, yang melayang-layang. Itu cuma perasaan. Sebetulnya yang kalau orang yang sehat yang memperhatikan itu enggak. Ya, makanya anehnya itu orang sakit tapi sepertinya orang sehat, ya, orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety psikomatik itu sepertinya kayak orang sehat, padahal kita ini sakit padahalnya. Nah, karena apa? Buktinya banyak orang yang nggak memahami, ya, banyak orang yang nggak memahami. Kadang kita sering bertengkar sama anak, sama istri, ketika kita suruh ambilkan minum ke apa. Nah, kadang istri itu berkata, kok ya nggak ambil sendiri. Nah, nggak memahami bahwa kita ini sakit. Masalahnya apa? Tidak kelihatan sekali, ya, tidak kelihatan sekali. Apalagi sudah mendengar dari dokter, kamu itu nggak ada masalah, nggak ada penyakit apa-apa, gini-gini itu. Jadi perasaan istri, anak-anak, orang lain itu merasakan bahwa kita ini sehat. Nah, itu yang sulit dideteksi, memang masalah-masalah penyakit asam lambung, anxiety, seperti apa yang pernah saya alami ini. Nah, di sini saya mau saya ceritakan, ya, tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi saya bersyukur, saya berjuang sekuat tenaga saya. Kenapa? Saya sudah tidak berdaya lagi. Saya pada waktu itu cuma mengandalkan obat sampai saya tuh habisnya sudah banyak sekali, ya, banyak sekali. Tetapi obat itu membawa saya sembuh,
muncul lagi, sembuh, muncul lagi, sembuh, muncul lagi. Nah, itu bertahan kurang lebih 2 bulanan lah, 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, tapi saya terus berjuang. Dan yang saya ingat dari pesan dokter itu begini, kamu itu tidak apa-apa, kamu itu pikiran kamu saja ini yang harus diperbaiki, pola pikir kamu itu satu. Yang kedua, pesan dokter ini, kamu ini kurang berolahraga. Di situ dua hal ini yang saya perhatikan dan saya gali lebih dalam apa yang dimaksud dengan dokter ini. Saya pelajari, ternyata apa, pertama pikiran kita, pola pikir kita ya, pola pikiran kita itu di alam bawah sadar kita tidak ada masalah ya, di alam sadar kita tidak ada masalah, tapi di alam bawah sadar kita sesungguhnya kita tidak ada masalah, nggak tahu apa yang kita pikirkan. Disitulah yang membawa kita menjadi hal seperti itu. Kemudian yang kedua tentang olahraga, memang nggak pernah sama sekali saya itu berolahraga. Nah di situ saya lakukan, saya gali, saya cari apa yang dimaksud dengan dokter itu, saya pelajari semuanya. Nah saya lakukan olahraganya, saya lakukan pertama kali saya berolahraga itu nyapu-nyapu dulu di rumah ya kan, nyapu-nyapu gitu. Tapi ya gini rasanya itu kayak mau roboh, mau terjungkal gitu. Nah, itu saya keluar rumah saya jalan lah kurang lebih 20 meter, rasanya kayak kejungkal gini. Habis itu berapa jam lagi saya jalan lagi 50 meter. Wow, saya paksakan terus. Habis itu saya tambah lagi sampai 100 meter. Nah, saya coba, saya ingin jogging, lari lah. Awalnya itu saya pakai sepatu, pakai baju olahraga, saya mau lari itu, mau jogging. Sampai masih keluar di rumah, mau berangkat saja takut, seperti yang saya ceritakan pada waktu mau naik motor itu masih baru naik saja sudah takut dulu, takut kalau kenapa nanti di jalan itu. Nah saya baru di depan rumah saja saya sudah takut. Habis itu saya ngajak lah sama anak saya 2 sama istri itu, saya ajak, ayo kita jogging aja, kita cari keringat yuk, temani papa. Kenapa papa kok takut jogging sendirian? Udahlah temani aja papa. Nah di situ saya jogging lah, ditemani sama anak-anak saya sama istri saya. Baru berjalan kurang lebih 100 meter saya lari gini, wah ada suara ambulan lewat bunyi itu. Saya langsung duduk di pinggir jalan tuh, duduk ini nih. Waduh takutnya luar biasa. Anak saya, kenapa pak? Saya berdiri lagi, saya udah nggak apa-apa pak. Keringat itu keluar semua, dingin, takut sekali. Saya coba jogging lagi, lari lagi, terus itu saya berusaha, saya tidak akan menyerah, terus saya lawan. Nah dari sini dulu yang bisa saya bagikan. Saya bersyukur asam lambung GERD anxiety psikomatik ini berjalan 3 bulan. Saya mengalami proses pemulihan dan bersyukur sampai hari ini. Memang secara 100% nya belum, tetapi pemulihan yang baik itu sudah saya alami. Nah sekarang tinggal menuju pemulihan yang menjadi lebih baik lagi untuk memulai proses sembuh totalnya. Nah, ini memang membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan, saudaraku ya. Tidak mudah seperti apa yang kita pikirkan, kita minum obat sembuh, kita minum ini sembuh, tidak. Tetapi proses, ya, proses. Nah, ingat pesan saya, jangan pernah menyerah menghadapi tantangan seperti ini. Kita ini harus berjuang. Ingatlah seperti apa pejuang-pejuang kita tidak akan merdeka apabila mereka menyerah. Demikian juga kita tidak akan mendapatkan kemerdekaan itu apabila kita menyerah. Nah, tetapi teruslah berusaha, lakukanlah sebisa yang saudara lakukan, seperti apa yang saya alami. Saya yakin saudara-saudara kita yang lain banyak yang mengalami bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun mengalami asam lambung, GERD anxiety, psikomatik, kepanikan yang luar biasa, takut mati yang luar biasa. Tetapi saya bersyukur 3 bulan bisa saya lewati. Doa saya buat kita semua, teman-teman saudaraku dimana saudara berada,
jalanilah seperti apa yang saya alami. Ikutin saja video saya, di situ nanti saudara mendapatkan motivasi-motivasi dari saya, pengalaman-pengalaman dari saya. Saya yakin 3 bulan pun sama, mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Kesembuhan mujizat itu pasti terjadi dalam kita semua. Ikuti terus channel saya, dukung dalam channel video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ini yang membuat saya lebih semangat untuk berbagi tentang proses penyembuhan asam lambung GERD Anxiety. Demikian yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya bagikan. Ikuti terus dalam episode berikutnya. Saya akan membagikan proses pemulihan ya. Demikian, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, tetap semangat.